Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Ketemu lagi dengan obrolan Cek Mami. Hayu. Kali ini kita mau ngomongin tentang boleh nggak kita bangga akan perbuatan baik yang kita lakuin? Boleh, Mami. Membanggain apa, Mami? Kan kadangkala kita kalau melakukan perbuatan baiknya, ditanya lagi ketawa dia. Ya iya atuh, Mami. Nanti nyala orang melakukan perbuatan baik. Boleh nggak kita bangga? Boleh. Terus nu teu meunang kumaha? Kan nanti dibilang ih nasis, ih menis sombong, kan tergantung tujuannya. Tujuan dia mau berbangga itu satu, bisa karena dia mau ngajakin orang lain ikutan. Dia terus? tuh bukan maksudnya bangga mungkin ya, tapi mungkin dirasa sama orang itu bangga. Padahal dia cuma mau ngasih contoh akibat dari perbuatan baik dia itu. Dia mendapatkan kebaikan ini gitu. Jadi kan itu sama aja dengan bangga, sama, cuman halus gitu. Itu boleh nggak? Boleh, apalagi kalau tujuannya itu mengajak akhirnya bikin orang kabita teh kepengen gitu. Terus kalau misalnya kita kapan kan tendai hiji kan tadi satu, terus dua mana? Ya kan komen dulu tuh. Dua heula langsung. Dua kalau poho. Kalau begitu sok poho. Mikir heula. Dua itu kalau dilakukan atau dibicarakan itu di tempat dan situasi yang tepat, dengan forum yang tepat, misalnya momennya tepat, semuanya itu betul-betul pas, momennya bagus, itu jadi boleh. Tapi yang ketiga nih, tiga aja ya, jangan banyak-banyak kelir orang. Ketiga itu cek bapak orang ya, cina pasaha ayah deh. Atas tuh ayah bapak aku mah gitu. Itu kata bapak aku, katanya ya kalau kita istilahnya menyebut-nyebut kebaikan kita pada saat kita berdoa di hadapan Allah itu dibolehkan. Ibaratnya kita menjual diri gitu, jual dirinya di depan Allah mah kalau kata bapak aku mah boleh banget. Iya, gitu. emang boleh. Lapor. Iya. Jadi boleh. Jadi 3 hal itu kalau yang terbaik itu adalah poin yang ketiga tuh yang boleh dilakukan. Gitu. Sebenarnya kita teh boleh meureun ya Mami bangga ke orang lain. Boleh. Tapi ulah keseringan teuing atuh diomongkeun. Terus dia disebutin ulah orang perumpamaan we atuh Mami biar ngajak orang lain ikut melakukan yang sama kayak kita. Tapi cuman kalau namanya bangga itu ada urusannya dengan intonasi suara. Aduh. Jadi julid. Emang gitu. Pada saat dia berucap itu dengan intonasi suara yang tertentu itu orang jadi sebel, jadi ijit, jadi nggak suka. Karena tekanan suara, intonasi suara, cara membicarakannya itu keliru gitu, salah gitu, sehingga orang bisa tersinggung, bisa karena caranya salah. Padahal dia tidak ada tujuan maksudnya ke situ, tapi dia bicaranya seperti itu. Terus dua ada lagi karena tingkat pendidikannya yang berbicara, pengalaman hidup dan sebagainya itu mempengaruhi itu memang sesuatu hal yang sensitif. Iyalah Mami, tapi yang penting mah kita ya kalau berbicara sama orang pilih-pilih kata yang orang itu bisa nyaman. Belum tentu ngomong keras bikin orang marah. Tapi orang ngomongnya pelan juga bisa nyakitin. Jadi kita harus pintar pilih. Karena pada saat kita mau berbangga saja, pada saat yang tepat, terus caranya bagus, menyenangkan, orang malah suka. Dengan forum di mana kita mau itu kan kalau tepat mah aman aja, tepat sasaran mah. Pintar itu jadi cara berbicaranya, seni diplomasinya bagus. Berarti ketika kita bangga juga harus pakai aturan kali ya Mam ya. Harus pakai cara gitu, seninya gimana gitu. Harus main cantik. Harus pakai cara adab, pokoknya panjang komplit. Tapi saat disajikan dengan indah, puding aja cakep banget pasti.
Ya Allah, Gitu. jadi langsung pengen puding pelangi. Ya, terus udah gitu misalnya sambal aja pedas dirasain, tapi kalau disajikan dengan cantik, wah dicari itu sambal. Gitu. Tambah lalap, ikan asin, nasi betul, banget. jadi top pelengkap. ya. Itu memang seni kita berkomunikasi dengan baik tuh. Kalau urusan yang kita bahas itu urusannya seni bicara. Kalau kita urusannya dengan manusia, tapi kalau dengan Allah mah beda. Kita bisa bicara apa adanya. Karena memang kalau kata bapak aku mah ke situ harusnya. Tapi kan kita juga kalau misalnya mau perbuatan baik itu pengen juga kita orang lain ngikutin gitu loh ya. Betul. Nah kita juga bisa sharing pengalaman kita. Perkara orang ngikutin gak ngikutin mah bodo amat. Nggak masalah gitu loh. Cuman ya itu bahasa ya Mami. Bahasanya yang harus bagus. Kedua juga harus bikin orang lain nyaman gitu loh. Dan menyadari pentingnya tuh perbuatan tersebut buat masyarakat secara umum. Nah, tapi ada bahayanya nih dari poin yang pertanyaan ini. Karena ini teh kalau sering-sering sok digoda setan. Digoda hawa nafsu, jadi juga juring kayak gitu. Makanya kita tanyain, kapan kita boleh berbangga diri? Iya, nggak boleh jadi kebiasaan. Sekali setahun mah boleh. Aduh kelilaan Mami. Karena mau sebulan sekali orang sebel, itu tetangga pergi. Beda tempat atuh. Jadi wilayah iya. Jadi itu bulan hareup wilayah nu sejen bisa. Setahun 12 kali. 12 tempat. Ada tempat gitu. Jadi itu semua itu bagus, tergantung tujuannya sih sebenarnya. Lamun tujuannya baik, dia menyampaikannya baik, terus diolah, dipikir dulu dengan kematangannya boleh, apa-apa. Pasti enak didengarnya gitu. Asal ulah etanya Mami. Iya. Bahasanya ya. Jangan misalnya nih gua dong. Iya. Atau menjatuhkan orang gitu ya. Rumah gitu. Pokoknya pakai clue kayak gitu mah bahaya gitu. Jadi bangga itu tujuannya untuk apa? Ya untuk memberikan semangat buat diri sendiri itu ya. Maaf ya. Sering itu dilakukan oleh para aparat militer. Memang sengaja ditimbulkan rasa bangga terhadap dirinya sendiri atas disiplinnya, atas kebaikan yang dia sudah berikan kepada negara, sebagai itu untuk menumbuhkan jiwa patriot. Memang sengaja tuh digembor-gemborin gitu. Kan enggak izin kita ngelihatnya. Kita malah bangga. Kita malah senang gitu. Iya, jadi itu penyajiannya bagus. Jadi boleh nggak boleh, kita malah senang lihat mereka begitu tuh, kita malah senang gitu kan, menimbulkan rasa patriot ya sama mereka gitu. Tapi orang sipil boleh kalau bisa meniru dengan cara-cara mirip yang gitu. Kalau tan bisa maulah eta mah keterampilan teknik tinggi. Bahasa menentukan, intonasi menentukan, momen, caranya menentukan, terus topiknya, wah itu mah kompleks gitu. Jadi boleh. Ketika berbangga diri boleh gitu loh ya. Tapi harus lihat berbagai kondisi. Itu mah butuh pergaulan yang udah ahli, udah lihai. Salah-salah kan di pusuhan. Jauh. Salah dijulikan. Boga batur. Gitu. Pokoknya itu boleh, tapi dengan syaratnya banyak. Gitu. Boleh tapi dengan syarat banyak gitu. Dilakukan untuk tujuan baik itu juga bisa kita dapetin, tapi juga dengan teknik yang lumayan jago, lebih tinggi. Kalau nggak tinggi mah bisa peres kayak. Jadi sebelum kita membanggakan diri, kita harus tahu bagaimana kita menyajikan kepada masyarakat. Kalau nggak bisa, kalau tindakan itu tuh memang benar, gitu. Bisa diterima. Betul. Gitu. Kalau nggak bisa, nggak usah. Jangan. Bener nggak? Tinggi. Iya itu teknik tinggi. Makanya mau salah nanti jadi jore. Bisa izin ku batur karena itu tekniknya harus sangat tinggi, udah high level. Nah, karena sudah di high level, berarti kan kabur ya, kabur kebiasaan. Dia tahu aja sih Mami Anti teh, lamun geus ya, udah level tinggi, high level, kita kabur. Kebiasaan buruk.
Bukan kebiasaan baik. Menyelamatkan diri, Iya. menyelamatkan diri. Ya, gitu. bukan kebiasaan baik yang boleh dibanggakan. Nyampur ya teman-teman, maaf ya. Iya. Ya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.